Salam jumpa kembali bersama Karbi Anu 70 Kabar Baik Channel. Kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana cara memberikan edukasi kepada anak-anak kita agar dia bisa menjadi lebih baik. Karena saya tahu dan saya cukup paham saat ini banyak orang tua kewalahan akibat salah mendidik anak. Baik, sebelum saya mulai, saya mohon untuk memberikan like, subscribe, share video ini, berikan komennya agar saya bisa tampil lebih baik dan bisa memberikan edukasi kepada orang tua baru agar bisa membentuk karakteristik anak agar bisa menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang pintar, yang bisa membanggakan orang tuanya. Tentunya setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang pintar, anak yang membanggakan. Tapi banyak orang tua yang belum paham gimana cara mendidik dan menjadikan seperti apa yang kita inginkan. Berikut ini saya akan bercerita tentang kisah nyata, kisah di mana saya mendidik ketiga anak saya dan pantas saya akui mereka bertiga tumbuh dan berkembang dari kesusahan saya, tapi mereka tidak merasa minder, merasa putus asa. Justru dari kesusahan saya mereka belajar untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang pintar, dan saya sangat puas dengan hasil kerja saya selama ini. Baik, usia anak-anak adalah usia yang sangat rentan. Perlu Bapak Ibu ingat bahwa anak-anak saat usia kecil, usia masih balita, masih anak-anak, yaitu dia belajar dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Maka banyak saya lihat orang-orang tua yang keliru dalam mendidik anak. Perlu saya ingatkan lagi bahwa anak belajar dari apa yang dia lihat dan dari apa yang dia dengar. Maka ucapkanlah kata-kata yang bagus, lakukanlah hal-hal yang bagus agar bisa ditiru oleh anak-anak kita, supaya dia bisa menjadi anak yang membanggakan, agar kelak suatu saat kamu tidak kecewa pada dia. Karena itu, ikuti kisahnya, ikuti ceritanya berikut. Mungkin sambil ngopi biar pikiran fresh. Buat yang belum ngopi, silakan buat kopi untuk mendengarkan kisah saya ini. Kopinya mantap. Baik, kita lanjutkan lagi. Anak kecil atau anak-anak ibarat sebuah pohon. Pohon apapun itu, sekeras apapun pohonnya, kalau dia masih kecil, kita bisa membentuk sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau kita mau bentuk pohon itu melingkar, miring ke kiri, miring ke kanan, ada love-nya, kita bisa membentuk dari rantingnya yang masih kecil. Tapi apabila pohon itu udah bertumbuh besar, maka pohon itu tidak bisa dibentuk lagi. Dia akan patah dan hancur. Sama seperti anak-anak, kita dapat membentuk dia saat dia masih berusia anak-anak. Maka saat dia masih anak-anak, bentuklah dia, ajari dia, tuntunlah dia. Ingat, anak-anak belajarnya hanya dari dia lihat dan dia mendengar. Begitu kata-kata yang keluar dari mulut kita, kebun binatang, dia pun akan menyampaikan kebun binatang ke orang lain.
Tapi begitu kamu memberitakan kabar baik, dia juga akan memberitakan kabar baik ke orang lain. Banyak dari kita salah dalam mendidik anak. Ini sering saya lihat bahwa mengantar anak-anak sekolah naik motor, sudah tahu itu jalan dua arah, mereka masih berlawanan arah. Ingat, anak-anak belajar dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Maka cara orang tua yang salah ini akan terus diikuti oleh anaknya. Membuang sampah sembarang juga sama, akan diikuti oleh anaknya. Saya akan memulai kisahnya. Ini adalah pengalaman pribadi dari saya, bahwa saya mempunyai anak pertama yang waktu masih SD susah sekali dia belajar. Jadi SD kelas 1, kelas 2, cuma saya sebagai orang tua harus bagaimana mengarahkan anak saya agar dia kembali belajar. Dan cara saya ini cukup ampuh dan hasilnya luar biasa. Bahwa saat anak saya SD kelas 1, dia tidak pernah mau belajar, yang dia ingat hanya main dan main. Pulang sekolah, makan, main, lapar, datang makan, main lagi. Susah diatur. Oleh karena itu, saya melihat mamanya udah kewalahan. Belajar diawasi dengan ini. Mungkin ibu-ibu sebagian pernah memakai alat ini untuk membuat anaknya takut dan dia belajar. Saya rasa sebagian ibu-ibu mungkin pernah memakai ini. Ini adalah hanger untuk jemur baju, tapi juga dipakai oleh ibu-ibu, termasuk juga istri saya, untuk memotivasi anaknya belajar. Tahukah Anda apakah berhasil? Tentunya tidak berhasil. Karena dengan alat seperti ini, anak kita akan betul memperhatikan buku. Dia akan serius memperhatikan buku. Tapi di satu sisi dia akan melirik, apakah mamanya udah pergi? Maka apa yang dia resapi, apa yang dia belajar, tentunya dia cuma hanya melihat, sambil melirik, dan hasilnya nol besar. Maka jangan pergunakan ini, tapi pergunakan cara saya, gimana saya mendidik anak saya. Setelah saya melihat istri saya kewalahan, maka saya berkata kepada istri saya, serahkanlah kepada saya, dan kamu cukup mengurus perekonomian keluarga kita yang sangat sederhana ini, agar kita bisa menjadikan anak kita jangan seperti kita lagi. Maka saya memakai cara saya. Cara saya adalah cara yang paling unik. Kebetulan saya bersyukur saya bekerja sebagai seorang security. Pertama sekali saya membelikan anak saya seragam polisian, karena seragam satpam nggak dijual. Yang dijual adalah seragam polisian dan seragam tentara-tentaraan. Kalau seragam satpaman belum dijual saat itu. Dan saya mengajak anak saya ikut bersama saya jaga, dan anak saya sangat senang karena dia memakai seragam polisi dan ikut saya jaga di pos. Dan setiap hari libur saya pasti akan mengajak dia jaga di pos, jaga bersama saya. Dan setelah di pos, saya dudukkan dia di dalam pos dan saya berdiri di luar di gerbang, dan saya melakukan aktivitas saya.
mengecek secara rutin kendaraan yang keluar masuk ke lingkungan perusahaan. Dan tentunya saya harus melakukan hormat sebelum saya mengadakan pengecekan di setiap kendaraan. Saya memberikan hormat, izin mengecek kendaraan, dan mohon dibuka bagasi dan pintunya, saya akan mengecek. Begitu selesai pengecekan, anak saya spontan dia bertanya kepada saya, "Pak, kenapa Bapak ngecek? Kenapa Bapak hormat?" Pertanyaannya, kenapa Bapak hormat? Dan kenapa Bapak ngecek? Dari situ edukasi saya kepada anak saya dimulai. Bahwa saya menjelaskan kenapa saya harus hormat. Karena saya adalah orang level rendah. Saya bekerja di level rendah. Jadi saya harus memberikan hormat kepada orang yang lebih tinggi dari saya. Tapi ini karena bahasa anak-anak, jadi kita harus menjelaskan ke dia dengan cerita yang praktis dan yang mudah dia pahami. Maka saya katakan bahwa karena Bapak orang bodoh, maka Bapak memberikan hormat kepada orang yang pintar. Dia langsung bertanya, "Iya Pak ya?" "Iya, karena Bapak bodoh, makanya Bapak memberikan hormat kepada orang pintar." Kalau orang pintar itu bisa punya mobil dan bisa dihormati orang, dan dia bisa beli apa saja karena orang pintar pasti banyak duit. Itu bahasa anak-anak. Dan saya langsung bertanya kepada anak saya saat itu, seandainya disuruh memilih, kamu pilih yang mana nak? Yang begini atau yang begini yang di dalam mobil? Dengan semangat dia menjawab, "Saya di dalam mobil Pak. Saya di dalam mobil Pak. Saya nggak mau, saya mau yang di dalam mobil." Disitulah pembelajaran akan segera dimulai. Maka saya katakan kepada dia bahwa kalau mau di dalam mobil, ya kamu harus belajar nak, supaya kamu bisa seperti orang di dalam mobil itu. Tapi bagaimana kamu mau di dalam mobil itu, mama suruh belajar aja kamu nggak mau. Jadi kalau mau di dalam mobil itu, belajarlah. Dan setelah pulang kerja, saya mengajak anak saya jalan-jalan, tidak mampir ke rumah, tapi kami pergi ke tempat pembuangan sampah. Dan dalam perjalanan saya bercerita kepada anak saya bahwa kita adalah keluarga susah, dan kesusahan kita ini cukup bapak dan mama yang merasakan, tapi kamu harus bisa menjadi andalan keluarga, menjadi andalan buat kedua adikmu, dan kamu harus mulai rajin belajar. Dan setelah di tempat sampah, dia bertanya, "Pak, kenapa kita ke tempat ini?" Saya bilang, "Ikuti saja Bapak, nanti kamu akan tahu jalan ceritanya." Maka kami terus berjalan sampai menuju ke tempat pembuangan sampah. Makin dekat, aroma busuk makin menyengat. Anak saya langsung berkata, "Ayo Pak, pulang Pak. Ayo Bapak, mari kita pulang." Saya pura-pura tidak mendengar ajakan anak saya. Makin dekat kami ke tempat sampah, makin dia berontak untuk mengajak kami pulang. Dan tibalah kami di tempat pembuangan sampah, dan saya memarkir motor saya dekat orang-orang yang sedang bekerja. Ada yang sedang bekerja menurunkan sampah, dan banyak orang berlarian untuk berebutan sampah-sampah, mengais rezeki dari sampah-sampah itu. Dan kami berdua
tetap duduk di atas motor sambil saling berdiam diri. Dari situ saya tidak banyak bicara, bahkan saya tidak bicara ketika anak saya berontak untuk mengajak kami pulang. Ayo Pak, kita pulang. Ayo Pak, kita pulang. Saya tetap tidak mau melayani dia. Setelah saya melihat dia sudah berada di titik jenuh, maka saya mengajak, mari nak, kita pulang. Di dalam perjalanan, anak saya langsung bertanya, ingat Bapak Ibu, anak-anak sangat rentan dan lebih banyak ingin tahu, maka jawablah apa yang dia tanyakan sesuai dengan bahasa anak-anak. Maka saya malah bertanya balik kepada dia, apa yang kamu lihat di sana nak? Dia mengatakan dia melihat banyak lalat, banyak ulat, bau busuk, dan yang membuat dia heran adalah sampah itu kok bisa jadi rebutan orang-orang, sementara yang keluar dari mobil itu banyak air, banyak ulat, dan baunya cukup menyengat. Tapi kok orang-orang berebut ya Pak pada sampah itu? Maka saya katakan kepada dia bahwa kamu harus terbiasa dengan tempat ini. Karena apabila kamu nanti malas belajar, maka inilah pekerjaan masa depanmu. Maka dari sekarang kamu harus terbiasa untuk bersahabat dengan tempat ini. Langsung dia berontak, dia mengatakan, saya tidak mau Pak, saya tidak mau, saya tidak mau Pak. Maka mulailah saya menjelaskan bahwa kalau kamu tidak mau berada di tempat ini, maka kuncinya cuma satu, yaitu belajar. Dengan belajar, otomatis kamu akan menjadi orang pintar. Dan apabila kamu menjadi orang pintar, maka kamu bisa menyetel kehidupan kamu. Kamu bisa mengarahkan sendiri kehidupan kamu. Karena dengan pintar, tentunya kamu bisa mendapatkan beasiswa, kamu bisa meraih apa mimpi kamu. Karena dengan pintar, kamu bisa merubah semuanya. Dan anak saya mengatakan, iya Pak, saya mau belajar, saya ingin menjadi orang pintar, biar masa depan saya lebih baik. Maka saya sebagai orang tua, saya cukup senang, saya langsung mencium keningnya, saya parkir motor, saya gendong anak saya, kami berdua, saya bawa lari dia, saya katakan, hore, anak saya luar biasa, anak saya anak pintar, anak saya anak Tuhan. Dengar Tuhan Yesus, anak saya berjanji akan mau belajar. Semenjak saat itu, pulang ke rumah, anak saya tanpa diperintah setiap harinya, ia langsung buka buku, buka belajar, dan sejak saat itu kita melihat sangat jauh berbeda. Tanpa kita perintah, tanpa kita komando, dia langsung belajar. Dan itulah edukasi saya kepada ketiga anak saya, bahwa belajar itu penting. Itulah sekilas cerita saya kepada saudara-saudara semua, khususnya yang pengantin baru, yang baru punya anak balita. Mari bentuklah karakter anak Anda dari sekarang, mumpung dia masih kecil, karena anak akan belajar dari apa yang dilihat dan apa yang dia dengar. Oleh karena itu, mari dari tempat sampah ini kita belajar untuk menjadikan anak kita menjadi lebih baik lagi. Dan dari Pos Satpam, dari tempat sampah, saya memberikan edukasi kepada anak saya, dan
Saya cukup bangga, tidak sia-sia saya memberikan edukasi itu. Dan setelah menamatkan pendidikan di SD, SMP Yosudarso Batam, walaupun keadaan ekonomi saya sangat susah, yaitu gali lubang tutup lubang, anak saya melanjutkan di SMK Permata Harapan Batam. Di SMK Permata Harapan Batam, anak saya udah menepati ranking atau urutan, selalu urutan 5 besar. Dan dari urutan 5 besar itu, anak saya bisa mengajukan atau ikut seleksi beasiswa di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan dari hasil seleksi, anak saya diterima beasiswa full sampai S1 di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan saya cukup bangga karena 3 tahun yang lalu anak saya mengikuti seleksi CPNS di salah satu kementerian, dan anak saya ranking 1 dari hasil seleksi itu seluruh Indonesia. Cukup bangga. Dari tempat sampah saya mengarahkan dia, dari pos satpam saya mengarahkan dia. Dan sebagai orang tua saya cukup bangga bahwa saya telah berhasil mengantar anak saya yang saat ini bekerja di salah satu kementerian di Jakarta. Dari pos satpam, dari tempat saya, dari tempat sampah, edukasi yang saya berikan. Dan sampai saat ini, ketiga anak saya dan kedua anak saya yang lainnya juga saya bangga kepada mereka, yaitu anak saya nomor 2 sekarang kuliah di salah satu perguruan tinggi yang cukup elit di Pulau Batam, dan dia juga bisa menjadi cari kerjaan sampingan untuk mengajari teman-temannya yang ketinggalan mata kuliah. Dan saya cukup senang dengan mereka, cukup bangga bahwa semua ketiga anak saya selalu saya mengajari mereka mulai dari pos satpam dan tempat sampah. Dan anak saya yang nomor 3 saat ini sekolah di SMA Yosudarso. Dan saya juga cukup bangga, walaupun di Sudarso banyak saingan, tapi anak saya juga udah menunjukkan. Kemarin saat ujian kenaikan kelas, saya lihat nilainya lumayan bagus, dan dia naik sekarang kelas 2. Mohon doanya semoga ketiga anak saya yang saya didik, yang saya ajari mulai dari tempat sampah, mulai dari pos satpam, agar kelak mempunyai masa depan yang baik, yang tidak seperti bapaknya yang bekerja mengandalkan otot, tapi biarlah mereka bekerja mengandalkan otak. Demikianlah saudara-saudara semua, edukasi kepada anak. Ingat, anak bisa belajar dari apa yang dilihat dan apa yang dia dengar. Sekian cara mendidik anak. Semoga bermanfaat untuk kita. Share video ini. Terima kasih.